Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liverpool akhirnya jadwalkan nego perpanjangan kontrak Van Dijk. Raksasa Premier League Liverpool dilaporkan sudah menjadwalkan pertemuan dengan Virgil van Dijk untuk menegosiasikan perpanjangan kontraknya di Anfield. Menurut Football Insider, media tersebut mengklaim jika manajemen Liverpool merasa agak khawatir melihat situasi kontrak Van Dijk. Itulah sebabnya mereka dilaporkan akan menjadwalkan pertemuan dengan Van Dijk pada akhir tahun 2024 ini. Mereka sepertinya masih ingin melihat seperti apa performa sang bek ketika musim ini berjalan sebelum memutuskan seperti apa tawaran yang bakal mereka lontarkan untuk sang pemain. Jika nantinya kontrak Van Dijk tidak diperpanjang, maka Liverpool harus bergerak cepat karena mereka harus mencari pengganti yang sepadan baginya. Paris Saint-Germain coret Manuel Ugarte dari skuad Ligue 1. Ada informasi menarik seputar masa depan Manuel Ugarte. Jurnalis kenamaan Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa tanda-tanda Ugarte bakal dijual semakin menguat. Pasalnya ia dicoret dari skuad Paris Saint-Germain yang akan berlaga di Ligue 1. Menurut Romano, tidak terlibatnya Ugarte dalam skuad Paris Saint-Germain ini dikarenakan Les Parisiens sedang mencoba menjual sang gelandang. Enrique menilai Ugarte sebagai pemain surplus di tim mereka, sehingga daripada hanya jadi penghangat bangku cadangan, ia memilih untuk menjual sang gelandang di musim panas ini. Manchester United saat ini jadi tim yang paling serius untuk mengamankan jasa Ugarte. Mereka sedang mencoba menego Paris Saint-Germain untuk transfer sang pemain. Jadon Sancho masih bisa tinggalkan Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Jadon Sancho di Manchester United. Ia menyebut sang winger masih bisa meninggalkan Old Trafford di musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, meski sudah berbaikan dengan Erik ten Hag, Sancho masih mungkin dijual di musim panas ini. Pasalnya, MU saat ini lagi butuh dana tambahan. Mereka butuh merekrut beberapa pemain baru dan dana mereka saat ini sudah menipis. Mengingat stok winger Manchester United saat ini cukup banyak, Ten Hag dikabarkan siap untuk melepaskan Sancho jika ada tawaran yang bagus masuk. Manchester United sendiri dilaporkan sudah menetapkan harga jual Sancho di musim panas ini, yakni sekitar 40 juta euro. Arne Slot tanggapi rumor Luis Diaz gabung Manchester City. Pelatih Liverpool Arne Slot buka suara soal spekulasi masa depan Luis Diaz. Slot memastikan Luis Diaz akan tetap bertahan di Liverpool. Sebelumnya Diaz dilaporkan sudah setuju untuk bergabung dengan Manchester City. El Chiringuito mengklaim bahwa pemain Kolombia itu menyepakati kontrak 5 tahun dengan Manchester City. Laporan tersebut juga menyebut jika City siap menebus Diaz senilai 70 juta euro. Namun, sumber Liverpool mengklaim bahwa klub belum menerima tawaran apapun. Kylian Mbappe percaya diri di musim perdana bersama Real Madrid. Kylian Mbappe berhasil membuat start yang baik di Real Madrid. Striker asal Prancis itu tampak penuh percaya diri mengarungi musim perdananya untuk Los Blancos. Mbappe sendiri baru bergabung dengan Real Madrid di musim panas ini. Dia hijrah setelah kontrak bersama Paris Saint-Germain telah habis. Mbappe belum main selama laga pramusim Madrid, namun langsung menjadi starter saat melawan Atalanta di Piala Super Eropa dan berhasil mencetak gol dalam kemenangan 2-0. Gol pada pertandingan pertama di ajang resmi ini bisa memicu rasa percaya diri Kylian Mbappe. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Saat teken kontrak, Hansi Flick tahu tangani Barcelona tidak akan mudah. Hansi Flick tahu betul bahwa dia bakal menghadapi tugas berat sebagai pelatih baru Barcelona, sebab Hansi Flick datang di momen sulit di mana Barca sedang tidak dalam kondisi terbaik dalam beberapa tahun terakhir.
Situasi Barca saat ini memang sulit, masalah finansial mereka belum juga selesai, yang membuat kekuatan skuad juga terbatas. Meski begitu, kedatangan Flick dalam kondisi yang kurang ideal ini, ia masih diminta untuk mencapai target tinggi di Barcelona. Barcelona sendiri akan memulai musim 2024-2025 dengan menyambangi Valencia di Mestalla. Kemenangan seharusnya jadi harga mati, tapi situasi bakal sulit, sebab saat ini skuad Barca tidak ideal. Ada terlalu banyak pemain cedera dan tidak dalam kondisi fit untuk bermain. Debut manis João Neves bersama Paris Saint-Germain. João Neves tidak butuh waktu lama untuk berkontribusi. Rekrutan anyar Paris Saint-Germain itu ikut ambil peran besar dalam kemenangan 4-1 atas Le Havre. Kemenangan PSG kali ini memang jadi panggung para penyerang. Keempat penyerang PSG sukses mencetak gol. Meski begitu, jika dilihat lebih dalam, kemenangan PSG ini juga dimotori oleh permainan apik João Neves. Bintang muda Portugal ini membuktikan kualitasnya di pertandingan penting. Neves baru masuk di babak kedua dan berhasil membuat 2 assist, masing-masing untuk gol Dembele dan gol Barcola. Keduanya pun berawal dari pergerakan cerdik dan diikuti umpan akurat. Laga ini adalah laga debut Neves untuk PSG dan dia langsung berkontribusi dengan 2 assist. Melihat tanda-tanda awal, PSG tampaknya telah mendapatkan calon bintang masa depan terbaik mereka. Erik ten Hag acungi jempol debut Noussair Mazraoui. Manajer Manchester United Erik ten Hag puas dengan performa bek barunya Noussair Mazraoui. Ia meyakini bahwa sang bek bisa menjadi sosok yang lebih bagus lagi untuk setan merah. Di laga melawan Fulham, bek timnas Maroko itu tampil istimewa. Ia agresif dalam bertahan dan kerap membantu serangan sehingga ia mendapatkan standing ovation ketika ditarik keluar di babak kedua. Di wawancarai Sky Sports selesai laga, ten Hag mengaku tidak terkejut melihat penampilan ciamik Mazraoui di laga ini. Ia menyebut bahwa sang bek memang memiliki kualitas yang istimewa dan ia menunjukkan itu di Old Trafford kala menghadapi Fulham. Cetak gol di laga debut bersama MU, Joshua Zirkzee sempurna. Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee merasa puas dengan debutnya di Ex-striker Bolonya itu merasa puas dengan laga debutnya tersebut setelah berhasil meraih kemenangan dan berhasil mencetak gol. Ia pun menyebut jika MU perlu sebanyak jika Fofana datang, AC Milan harus melepas pemain. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca mengungkap Youssouf Fofana selangkah lagi berseragam Rossoneri dan jika Fofana merapat, ia harus bersiap melepas pemain. 3 pemain anyar sudah didatangkan Milan pada musim panas ini. Mereka adalah Alvaro Morata, Emerson Royal, dan Strahinja Pavlovic. Sementara itu, Youssouf Fofana bakal segera masuk daftar di atas. Pasalnya, Milan bakal segera merampungkan transfer gelandang asal Prancis ini dari AS Monaco senilai 25 juta euro. Fonseca mengungkapkan bahwa Milan masih menunggu hasil tes medis dari Fofana. Jika tes medis berjalan lancar, pemain 25 tahun tersebut bakal jadi rekrutan kelima AC Milan musim panas ini. Selepas Fofana merapat, Fonseca harus melepas pemain untuk merampingkan skuad dan menyeimbangkan neraca keuangan Milan. Pria asal Portugal ini tidak mau menyebut nama pemain yang bakal dibuangnya. Meski begitu, Fonseca sudah punya daftar nama pemain yang masuk daftar jual Milan. Maresca sebut Chelsea belum berhenti belanja pemain. Chelsea belum mau berhenti belanja, sekalipun sudah mendatangkan 10 pemain, The Blues masih mencari pemain baru khususnya di lini serang. Meski telah menjadi tim dengan skuad tergemuk di Premier League, yakni sekitar 43 pemain, Chelsea dikabarkan masih ingin mendatangkan pemain baru lagi ke Stamford Bridge. Manajemen Chelsea rupanya masih ingin bergerak mencari target lainnya, kali ini difokuskan di lini serang. Ada 2 pemain yang jadi incaran, yakni Joe Felix dan Victor Osimhen. Sampai saat ini, manajemen Chelsea kabarnya masih mengupayakan kepindahan keduanya. Julian Alvarez tinggalkan Manchester City karena butuh tantangan baru. Julian Alvarez memang bergelimang gelar di Manchester City, namun itu tidak membuatnya puas sehingga memilih bergabung dengan Atletico Madrid.
Alvarez membuat keputusan mengejutkan musim panas ini. Dia meminta dijual ke manajemen City karena tidak mendapat jaminan tempat di tim inti. Menurut Alvarez, kepindahannya ini memang harus dilakukan karena dia membutuhkan tantangan baru setelah 2 tahun gemilang bersama Manchester City sejak bergabung pada tahun 2022 silam. La Liga mulai pekan ini, Dani Olmo belum juga didaftarkan. Barcelona lagi-lagi bermasalah dengan pendaftaran pemain. Alhasil, rekrutan terbaru Dani Olmo masih harus menahan debutnya bersama Barcelona. Sebab Dani Olmo belum juga bisa didaftarkan oleh pihak Barcelona. Hal ini dikarenakan Barcelona lagi-lagi harus menyeimbangkan keuangannya dulu dengan melepas beberapa pemain baru bisa mendaftarkan Dani Olmo agar bisa merumput membela Barcelona. Mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa? Silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.